Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Khazanah Islam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyeru ayahnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diabadikan dalam sejumlah ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat terkait nama ayah Nabi Ibrahim. Menukil buku kisah para nabi terjemah Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir, jumhur ulama nasab menyatakan nama bapak dari Nabi Ibrahim yakni Tariq. Pendapat Ibnu Jarir dan sebagian ulama lain nama ayahnya adalah Azar lantaran merujuk surat Al-An'am ayat 74. Mereka berpandangan nama Tariq merupakan gelar dari berhala yang disembah bapaknya itu, sehingga Azar yaitu nama asli ayahnya. Terlepas dari nama ayah Nabi Ibrahim, Ibnu Katsir mengemukakan bahwa dakwah pertama kali yang dilaksanakan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kepada ayah kandungnya, yang mana ayahnya adalah seorang penyembah berhala. Bahkan dalam buku Hikmah Kisah Nabi dan Rasul oleh Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Qadri disebutkan ayah Nabi Ibrahim yakni pedagang dari patung yang dibuatnya. Kemudian ia menjual berhala itu kepada kaumnya untuk disembah. Maka dari itu, bapak kandungnya menjadi orang pertama sekaligus terdekat yang diajak Ibrahim alaihissalam untuk beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meninggalkan Tuhan lamanya itu. Di dalam kitab Qisasul Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim dalam berbagai ayat Al-Quran pada surat Maryam ayat 41 sampai 48. Diceritakan, ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Ketika dia Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak pula bermanfaat kepadamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Ikutilah aku, niscaya aku tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah menyembah setan. Sesungguhnya setan itu sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku takut azab dari Tuhan yang Maha Pemurah menimpamu sehingga engkau menjadi teman setan." Dia bapaknya berkata, "Apakah kamu membenci Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika tidak berhenti, yakni mencela Tuhan yang kusembah, engkau pasti akan kurajam. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia Ibrahim berkata, bahkan Nabi Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan bagimu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia Maha Baik kepadaku. Dia dekat denganku. Aku akan menjauh darimu, dan apa yang kau sembah selain Allah, aku akan berdoa kepada Tuhanku. Semoga aku tidak kecewa dengan doaku kepada Tuhanku." Surat Maryam 41-48. Terlihat dari ayat tersebut ajakan Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya dengan begitu tulus dan lembut. Beliau menggunakan kata-kata persuasi santun tanpa adanya bentakan atau kekerasan, dan menyatakan fakta bahwa berhala tidak dapat mendengar maupun melihat,
Sehingga bagaimana mampu patung itu merupakan Tuhan yang lantas disembah. Beliau bahkan berjanji akan memohonkan ampun atas ayahnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia mau mengikuti ajaran yang diwahyukan Nabi Ibrahim. Setelah berbagai usaha yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, beliau melihat dengan jelas segala penolakan yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Maka jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam surah At-Taubah ayat 114. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah dia ikrarkan kepadanya. Maka ketika jelas baginya Ibrahim bahwa dia bapaknya adalah musuh Allah, dia Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya juga mengisahkan tentang Ibrahim alaihissalam yang bertemu ayahnya kelak di hari kiamat. Akan tetapi bapaknya itu sudah tidak diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah meriwayatkan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat nanti. Ketika itu wajah Azar tampak hitam berdebu. Lalu Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, bukankah sudah aku katakan kepada ayah agar ayah tidak menentang aku? Ayahnya menjawab, hari ini aku tidak akan menentangmu. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Tuhan, engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku pada hari berbangkit. Lalu kehinaan apa lagi yang lebih hina daripada keberadaan ayahku yang jauh dariku? Lalu kehinaan apa lagi yang lebih hina daripada keberadaan ayahku yang jauh dariku? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Hadis Bukhari. Jadi begitulah ya teman-teman cerita Nabi Ibrahim dan ayahnya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Khazanah Islam.